Nah, untuk tulisannya ini pun bisa kita ubah ukurannya, stylenya itu dari properties juga. Jadi kita bisa cari di menu properties, cari font untuk mengubah fontnya. Ini size-nya bisa kita besarin ke 15. Lalu kita bisa ubah juga, terserah kita. Misalnya ini ada programnya tulisannya form 1. Misalnya kita mau ubah jadi program konversi suhu juga. Jadi kita bisa ubah nama form satunya ini jadi program konversi suhu. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Lalu di Pascal itu konversi suhu. Kalau di Pascal ada yang tulisannya itu write-ln. Jadi write-ln itu adalah fungsi untuk menampilkan tulisan ya. Jadi kita bisa buat lagi tulisannya itu menggunakan label. Lalu kalau dari program Pascal, di write-ln baris pertama adalah tulisannya program konversi suhu Fahrenheit ke Celsius. Ini kayak mana ngecilinnya? Terus karena program konversi Fahrenheit ini bisa kita anggap sebagai judul, jadi kita sudah tulis judulnya. Mic-nya. Lalu masuk ke yang write-ln, ada garis-garis yang dikonversi Pascal ini. Kalau kita bisa lihat dari codingan yang di Pascal, ada garis-garis itu kita abaikan saja. Lalu masuk ke yang write, masukkan suhu Fahrenheit. Nah, kita masukkan untuk masukkan suhu Fahrenheit-nya. Kita bisa tulis masukkan suhu Fahrenheit. Bisa kita ubah juga untuk ukurannya. Terserah ya, kalau misalnya mau untuk mengubah ukurannya ini. Mau ke 10 atau 15. Nah, terus kalau dari kita lihat dari codingan Pascal itu di barisan write masukkan suhu Fahrenheit. Lalu ada tulisan write-ln F. Jadi fungsi write-ln itu untuk membaca masukan dari suhu Fahrenheit-nya. Kalau untuk masukan kita bisa menggunakan biasanya pakai apa ya? Yang mana, Is? Untuk input agak lupa juga. Text box ya. Nah, pakai text box. Nah, kita bisa menggunakan text box untuk inputnya. Sedangkan Pai saja lupa, apalagi aku. Maklum Bang. Terus untuk masukan kita sudah buat. Lalu tinggal buat untuk hasilnya berarti ya. Kita buat menu untuk label hasil. Label. Terus kita hasilnya. Hasil. Ini kita bisa menggunakan text box lagi kalau misalnya nggak mau ribet. Nah, untuk men-triggernya kita bisa menggunakan button.
Atau sebenarnya pakai enter bisa, cuman codingannya harus ada yang ditambah. Nah, biar nggak ribet kita pakai button aja, terus tulisan buttonnya bisa diganti, misalnya hasil atau kalkulasi atau apalah ya, itu terserah. Nah, kalau misalnya desainnya sudah seperti ini, atau sudah sesuai yang diinginkan, itu kita bisa langsung masuk ke codingan intinya atau ke rumusnya. Untuk rumusnya kita bisa masukkan di button hasil atau di button lah untuk codingnya. Karena saat kita klik button, semua rumusnya bakal ke-trigger. Jadi karena button itu adalah triggernya, jadi kita masang untuk membuat codingannya di buttonnya itu. Lalu kalau misalnya kita lihat dari codingan Pascal, itu ada var f, Dimasukin aja Bang, c. mungkin tadi desainnya kan dari Fahrenheit ke Celsius kan ya? Iya, itu dia kan kalau misalnya dari codingannya itu dim f c f c sama dengan real. Real. Real itu adalah bilangan desimal. Kalau untuk di Visual Basic, kita bisa menggunakan codingan var ini menggunakan yang namanya itu dim, terus f, c. Ini bisa diikutin ke yang codingan Pascal aja. Karena bilangan desimal untuk di Visual Basic ini adalah double, kita menggunakan double. Lalu masuk ke codingan yang kedua. Kalau untuk red LN itu kan kita sudah buat di bagian desain, jadi nggak usah dimasukkan lagi. Kita masuk ke yang menu yang red LN, read line F, yang di bagian red. Nah, ini kita bisa masukkan dengan cara ini text box 1. Text box 1 salah. Toolbox. F sama dengan text box 1 titik text. Nah, untuk text box titik 1 text box 1 titik text ini wajib kita tulis titik text-nya karena kita akan memasukkan angka untuk ininya nanti. Lalu masukkan rumusnya itu adalah C sama dengan 5/9 kali F kurang 32 ya. Iya C ya. sama dengan 5. C.2 nggak? Titik 2-nya nggak usah dibuat, Bang. Oh iya, lupa ya. Sama dengan 5 bagi 9 9 dikali kali F kurang 32. Lalu red jadi suhu adalah. Nah, jadi untuk outputnya kita bisa buat di text box 2. Text box 2 titik text sama dengan C. Nah, ini untuk codingannya sudah selesai. Jadi kita bisa langsung start aja. Ini kalau saya langsung start nggak nampak ya? nggak nampak. Nampak nggak? Nggak nampak ya? Berarti harus ini dulu. Kalau seperti ini sudah nampak? Nampak Iya. nampak Ya, Ada. Nah, Nampak. ini kita masukkan kalau sesuai dari
Pascalnya itu 100 ya. 100. Hasil 37,77. ya 778. 37,78. Nah, untuk menyederhanakannya, ini kan ada banyak nih 77-nya. Kita bisa menggunakan toString. Nah, nanti bisa kita sederhanakan jadi tuh, jadi seperti ini. Jadi nanti karena pagarnya ada 2, kan pagar titik, pagarnya 2 di sini. Jadi yang dimunculkan tuh hanya 2 angka di belakang koma, seperti Berarti yang kita buat sini. pembulatannya ya? Iya, pembulatannya disederhanakan jadi lebih ringkas gitu. Nah, mungkin sekian dari kelompok 4. Apakah mungkin ada ini? Apa langsung ke kelompok selanjutnya? Kelompok selanjutnya aja lah, Is. Kelompok selanjutnya aja ya. Nah, kecuali dia yang mau bertanya. Iya, mungkin ada yang mau bertanya. Bertanya dulu, Bang. toString. Textbook. Izin kelompok 1 bertanya dulu. Pak Is, Ya. itu yang as double tadi maksudnya apa, Pak Is? Yang mana tuh? Tuh, as double. AS Di double, AS deklarasinya. double. Ini. Ya. Kalau misalnya Izin. kita lihat dari Pascal konversi suhu. Nah, ini var f komasi sama dengan real kan? Kalau misalnya kita lihat dari yang codingan Pascal. Nah, kalau misalnya di Pascalnya var, jadi f sama c-nya ini, f dan c. Ini masukannya tuh atau pembacaannya itu dia dibaca sebagai real. Real itu bilangan desimal atau bilangan berkoma, Bang. Nah, sedangkan kalau misalnya di Visual Studio atau Visual Basic, kita menggunakan real itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita cari real, nah fungsi real tuh nggak ada. Jadi kita bisa menggunakan untuk desimal itu menggunakan yang namanya itu double. Jadi kayak gitu, Bang. Untuk apa panduan bahwasanya ini desimal, ini bilangan apa macam lah, itu kemana Ya, kita merujuknya? itu bisa nyari di Google sih, Bang. Soalnya kalau mau nyari rujukan itu memang kemarin saya juga nyari sendiri gitu. Ya itu apa kalau sebenarnya apa bahasanya untuk bahasa program ini ya namanya. Bahasa programnya. Ya. Karena kita untuk sekarang masih merujuk dengan yang dari Pascal, ya kan? Nah, ini kan kemarin kita ada tuh yang pelajaran tuh disuruh nulis untuk fungsi-fungsi Pascal itu, Bang. Nah, itu memang dari rujukannya dari situ sebenarnya. Ya, maksud saya itu kalau untuk divisi, dia kemana kita bukanya itu bahasa namanya itu apa bahasa program ini ya namanya. Kalau Ya, misalnya gini, kita di Pascal sudah tahu nih, misalnya kalau fungsi contohnya yang tadi itu adalah SQR. Nih, fungsi SQR itu kan sebenarnya fungsi untuk perpangkatan kan. Itu jadi kita bisa cari aja di Google. Misalnya fungsi perpangkatan untuk Visual Basic, misalnya seperti itu. Nanti kita bisa menemukan tuh fungsi pangkat tuh menggunakan tanda yang seperti ini. Nah, seperti ini nanti dia hasilnya jadi pangkat. Misalnya ini pangkat 2 atau pangkat 3 gitu. Nah, seperti itu, Bang. Jadi kita harus tahu dulu fungsi maksud dari yang bakal kita cari fungsinya itu. Sebagai contoh ini integer. Nah, integer kan kita tahu kalau misalnya integer itu adalah bilangan bulat. Nah, nanti kita cari aja di Google misalnya fungsi bilangan bulat untuk Visual Basic. Itu biasanya nanti ada, Bang, di Google. Oke.
Nah, lantas itu yang touchscreen itu kan agak kecil nih di layar saya. Itu Ya. kuning ada tanda petik 2 ya dalam ujungnya. Iya, tanda petik 2 ini kalau kalau dari Pascal Bang, ini petik 1 dia. Petik 1 menandakan yang bakal ditampilkan ke ininya nanti. Yang bakal Oke. ditampilkan ke layar. Nah, Nah, kalau di Visual Basic dia menggunakan petik 2 untuk menampilkan ke layarnya. seandainya tidak pakai touchscreen tadi, tidak perlu ada tanda petik, itu tak ada masalah ya. Enggak masalah. Itu tanda petik 2 itu karena kita untuk menghasilkan ke layar gitu, Bang, maksudnya. Maksud seperti ini. Ya. 100 hasil. Nih, dia kan ditampilkan ke layarnya hanya Ya, 2 kan, 78 doang. sesuai perintahnya Seperti yang itu ya. iya, dia Jadi- seperti yang ditampilkan di sini. Touchscreen itu termasuk program lah, program perintah ya. Iya, itu dia termasuk fungsi itu sebenarnya. Nah, Touchscreen-nya. ada yang lain selain touchscreen itu untuk program perintahnya kalau untuk umpamanya itu. Ada sih, Bang, program Oke. perintah. Cuman kalau dijelasin satu-satu kayaknya masih agak ini sih. Ya. Oke lah, terima kasih Bang Faiz, luar biasa Iya. Bang Faiz ini. Iya. Mungkin apakah ada yang masih ditanyakan? Apa sudah langsung lanjut ke ini? Langsung lanjut aja ya. Mungkin begini Faiz, kalau Ya. untuk yang kalau saya kan PD-nya 2016 tuh. Iya. Kalau untuk model inputnya mungkin tetap sama ya, dia di toolbox dulu, baru nanti. Iya, kita bisa nyari di toolbox. Harus untuk masukannya bisa pakai text box. Oh gitu, tetap sama ya kalau untuk. Iya, tetap sama. Oke, hanya tampilan beda ya. Oke, terima kasih Bang Faiz. Silakan dilanjut. Oke. Jadi sekian untuk kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa yang rekam ya?